Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak yang akan menyampaikan materi pelajaran komputer. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Februari, kita akan lanjutkan kepada materi kita, yaitu materi materi keempat, ya, mengenai cara penggunaan fungsi CONIF. Nah, pada buku kalian silahkan bisa dibuka bukunya halaman 78, ya. Kemudian nanti kita mengerjakan halaman 79, sama nanti kita akan bahas sampai halaman 80. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan bagaimana cara penggunaan fungsi CONIF. Pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita sudah belajar cara menggunakan rumus SUMIF. Kalau rumus SUMIF itu digunakan untuk menjumlahkan, ya, menjumlahkan keseluruhan tetapi dengan persyaratan, ya, ada persyaratannya. Nah, tapi kalau rumus CONIF ini digunakan untuk menghitung banyaknya data, bukan jumlah, banyak data berdasarkan persyaratan. Jadi kalau CONIF ini kita bisa menghitung dalam bentuk huruf, berapa jumlah huruf dalam satu kolom misalkan, atau berapa jumlah kata dalam satu kolom misalkan, atau dalam satu baris, dengan menggunakan persyaratan. Nah, kalau SUMIF itu dia hanya bisa digunakan untuk menjumlahkan dalam bentuk angka, namanya SUMIF, ya, tapi ada persyaratannya. Nah, sekarang kita akan coba untuk penggunaan rumus CONIF. Rumus CONIF ini sangatlah sederhana sekali dibandingkan dengan penggunaan rumus SUMIF. Dia hanya membutuhkan range dan kriteria persyaratan yang akan kita tuju. Sebagai contoh, di sini Bapak sudah menyiapkan dua soal. Yang pertama soal mengenai jabatan karyawan, yang kedua kolom tabel mengenai absensi kehadiran. Sekarang kita akan coba untuk penggunaan menghitung berapa jumlah karyawan yang bekerja di Departemen Personalia. Di sini kita bisa lihat dalam tabel, ya. Dalam tabel setiap orang ini mempunyai nama departemen yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya. Ya, di sini kita lihat tabelnya masih bercampur antar departemen, ada personalia, produksi, dan pemasaran, masih bercampur satu sama lainnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung ada berapa jumlah departemen personalia dalam satu tabel ini, dan ada berapa jumlah yang bekerja di bagian produksi dalam satu departemen di sini, dan berapakah jumlah yang bekerja di bagian pemasaran dalam satu tabel ini. Kita akan coba satu-satu. Kita akan menghitung dulu berapa jumlah orang yang bekerja di bagian personalia. Dengan satu syarat, setiap kita memasukkan rumus, setiap awal huruf kita pergunakan sama dengan, ya, diawali dengan sama dengan. Kemudian kita masukkan, karena kita menggunakan CONIF, maka kita ketikkan di sini CONIF seperti itu. Kemudian dalam kurung, ya, lalu kita kasih rank atau kita kasih patokan bagian mana akan kita ambil, ya, kolom mana yang kita ambil. Kita blok seperti biasa sampai sini, ya, sudah, ya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah personalia. Ingat, ya, kita lihat dulu komputer kalian, kalau dia bisa menggunakan lambang koma, ya, lambang koma, bergunakan koma. Kalau tidak bisa menggunakan koma, menggunakan lambang titik koma seperti ini, ya, tergantung settingan dari komputer masing-masing. Di sini Bapak pergunakan titik koma, ya, ketik 2, lalu kita ketik di sini personalia. Nah, dalam pengetikan kata personalia di sini jangan sampai salah huruf, karena kalau salah huruf dia akan nggak terhitung, ya, akan tidak terhitung kalau misalkan salah ngetik. Kita tutup tanda kurung, lalu kita enter, maka akan terjawab ada 2 orang yang bekerja di bagian personalia. Kita lihat ada 1, ya, lepas tanda, ya, 1, kemudian personalia lagi sini 2. Jadi jelas ada 2 orang yang bekerja di bagian personalia.
Iya. Sekarang kita coba lagi untuk bagian produksi. Ada berapakah yang bekerja di bagian produksi? Kita ulang lagi, sama dengan kita pergunakan count if, ya, dalam kurung. Kemudian kita blok, ya, bagian mana yang akan kita ambil sebagai acuannya, seperti ini, ya. Kemudian kita berikan pemisah menggunakan titik koma, atau misalkan komputer kalian menggunakan koma, silahkan menggunakan koma kalau andai kata dia bisa, ya, tergantung settingannya. Di sini Bapak menggunakan titik koma aja. Lalu jangan lupa, karena dia berupa huruf karakter, kita pergunakan lambang petik 2. Kemudian yang kita ambil adalah bagian produksi. Kita ketik bagian produksi di sini. Jangan lupa petik 2 lagi, lalu tutup kurung, enter, ya. Dan pengetikan produksi di sini jangan sampai ada kesalahan satu kata pun dia nggak akan langsung terjawab, ya. Jadi harus tepat pengetikannya. Lalu kita enter. Nah, berarti di sini ada 6 orang yang bekerja di bagian produksi. Oke, kita hitung sama-sama, ya. Bagian produksi Bapak kasih tanda di sini warna biru aja. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 orang yang bekerja di bagian produksi. Nah, selanjutnya kita akan hitung berapa jumlah pekerja yang di bagian pemasaran, sama dengan count if lagi, dan kurung, kita blok, ya, acuannya sebagai kolom acuan di sini. Kemudian jangan lupa titik koma atau koma, tergantung komputernya. Ketik 2, lalu kita ketik di sini pemasaran, jangan sampai kesalahan dalam pengetikan karena dia berupa rumus, tutup kurung, lalu kita enter. Maka ada 7 orang yang bekerja di bagian pemasaran. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi memang sudah terjawab semua, bahwa masing-masing mempunyai jumlah yang berbeda-beda tergantung dari kata yang kita pergunakan. Misalkan katanya personalia, produksi, atau pemasaran, ya, jumlahnya beda-beda. Oke, itulah contoh dari soal yang pertama, cara menghitung jumlah dari satu kolom berdasarkan nama departemen, yang setelah kita hitung ternyata ada perbedaan. Personalia 2 orang, produksi 6 orang, dan departemen pemasaran 7 orang. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi untuk tabel yang kedua. Kita akan menghitung jumlah absensi dalam 1 minggu. Di sini Bapak ambil contoh ada 5 orang pegawai, dan Bapak akan menghitung berapakah yang hadir dan berapakah yang absen. Dengan patokan seperti ini. Lambang, ya, lambang V menandakan kehadiran. Sedangkan untuk lambang X, ya, X tanda absen, ya, untuk membedakan. Jadi kalau dia ada lambang V, kita tandakan sebagai kehadiran. Kalau dia X seperti ini, berarti dia tidak hadir atau absen. Oke, kita mulai rumusnya, letakkan di bagian sini, ya, sudah disiapkan. Sama seperti rumus seperti tadi, sama dengan count if dalam kurung, lalu kita blok acuan yang akan kita ambil, ya, data yang kita ambil, kita blok ke samping, bukan ke bawah, ya, tapi ke samping. Kita ambil 1 orang sampai hari Sabtu, Senin sampai Sabtu. Setelah itu titik koma, petik 2. Nah, karena di sini kehadiran kolomnya, maka kita berikan lambang V saja, ya, petik 2 seperti ini. Lalu tutup kurung, kita enter. Maka terjawab ada 5 kehadiran yang dilakukan oleh pegawai kita. Nah, jika sudah menemukan satu seperti ini, ya, karena di sini kolomnya kehadiran, kita tinggal tarik aja. Kita tidak usah menuliskan rumus di bagian bawahnya, karena jelas rumus di sini kita akan mengambil yang berlambang V saja, ya, berlambang V saja. Jadi kita hanya tinggal tarik, mouse sebelah kiri, tahan, tarik ke bawah. Oke, ya, terjawab semua. Nah, sekarang bagaimana dengan kehadiran? Untuk kehadiran sama rumusnya seperti tadi, cuma lambang yang akan kita pergunakan menggunakan X. Sama dengan count if, ya, dalam kurung,
kita blok lagi dari samping sini, Senin sampai hari Sabtu, kemudian titik koma. Nah, lambang yang kita pergunakan adalah lambang X karena dia sebagai tanda absen, tidak hadir, tutup kurung seperti ini. Lalu kita enter. Terjawab 1. Setelah ketemu satu jawaban, kita tidak perlu lagi menuliskan rumus di bagian bawahnya dan selanjutnya. Kita tinggal hanya menarik ke bawah menggunakan mouse sebelah kiri, tahan, ya, arahkan ke sini, klik, kemudian tarik. Iya, maka langsung sudah terjawab. Ya, itulah cara penggunaan fungsi CONIF. Jadi fungsi CONIF itu bukan hanya untuk seperti ini saja, mungkin nanti bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Itulah pengembangan dari Microsoft Excel. Selain kalian bisa membuat tabel, kalian juga bisa menganalisa, menghitung, dan juga bisa menggunakan rumus sehingga jawaban yang hasilkan lebih cepat dan tepat. Oke, mungkin itulah sekian dari Bapak penjelasan mengenai materi CONIF. Untuk tugas kalian hari ini, kalian bisa mengerjakan praktek halaman 80, yaitu praktek 3.4b ya. Ya, silakan kalian kerjakan halaman 80 ya, praktek 3.4b. Oke. Ya, seperti ini. Oke, jangan lupa nanti hasil pekerjaannya dalam bentuk file ya, karena selama ini Bapak perhatikan dalam pengiriman tugas itu difoto, sedangkan di sini kita menggunakan rumus ya. Kalau bisa ya, kamu kirim dalam bentuk file sehingga Bapak bisa mengetahui apakah itu kalian mengetik secara manual ya, atau kalian mengetik menggunakan rumus. Jadi bisa kelihatan dengan menggunakan file. Tapi kalau misalnya dengan cara difoto, Bapak hanya bisa melihat angkanya kayak saja, dan Bapak tidak mengetahui itu jawabannya menggunakan rumus atau jawabannya kamu ketik seperti biasa. Jadi Bapak harapkan untuk pengirimannya boleh usahakan menggunakan file ya, menggunakan file Excel, langsung dikirim ke handphone Bapak yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Baik, Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.